Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, yang telah memberikan banyak nikmatnya kepada kita dan juga taufiknya, hidayahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan berupa agama Islam, keimanan dan juga kesehatan. Dan semoga nikmat-nikmat ini dapat kita gunakan dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa berjalan di atas sunnahnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang keutamaan-keutamaan dari kiblat kaum muslimin di dalam salatnya, yaitu Masjidil Haram atau Ka'bah. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan Masjidil Haram atau Mekkah. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 hal keutamaan yang ada di dalam Masjidil Haram. Dan ini perlu ketahui untuk seluruh kaum muslimin dan khususnya para calon jamaah umrah ataupun haji yang hendak beribadah ke tanah suci. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Masjidil Haram sebagai hidayah untuk seluruh alam semesta dan keamanan untuk seluruh hambanya dan kiblat dalam salat untuk seluruh kaum muslimin. Dan untuk para peziarahnya Allah jadikan niatannya khusus, amalannya khusus, dan juga syiar Islamnya khusus, dan semua itu Allah jadikan dalam rangka pengagungan untuk Masjidil Haram dan kemuliaan untuk Masjidil Haram. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang pertama, dan ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Imran ayat ke-96, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalamnya, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lilladzina bi Bakkah mubaraka wa hudan lil alamin. Sesungguhnya tempat yang pertama kali dijadikan untuk manusia adalah Bakkah atau Mekkah, dan Allah berkahi, dan ini Allah jadikan sebagai hidayah untuk kaum muslimin atau untuk alamin, untuk alam semesta. Dan perlu kita ketahui, Masjidil Haram ini yang Allah jadikan tempat pertama kali untuk tempat ibadah, dan Allah berkahi tempat tersebut dengan banyak kebaikan yang mengalir di tempat tersebut. Artinya keutamaan yang pertama adalah tempat ini menjadi tempat yang Allah berkahi, tempat yang Allah jadikan untuk pertama kalinya untuk ibadah di sana. Dan tentunya setiap orang yang beribadah di sana akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Di antaranya adalah pelipat gandaan. Allah lipatkan ganda pahala bagi mereka-mereka yang beribadah di tanah suci ini. Dan juga Allah Subhanahu wa taala jadikan tempat ini tempat yang mulia, sehingga orang-orang yang berdoa di sini, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap harapan, dan doa-doa yang dipanjatkan di sana. Ini adalah keutamaan yang pertama yang harus kita gapai saat kita berada di Mekkah atau saat kita berada di Masjidil Haram, dan jangan dilewatkan ibadah kita di sana selama kita berada di tanah suci. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang kedua tentang Masjidil Haram, ini juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Allah Subhanahu wa taala firman, qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrah wa innal ladzina utul kitab la ya'lamuna annahu al-haqq min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Ayat ini jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kiblat. Allah jadikan Ka'bah sebagai kiblat kaum muslimin di dalam beribadah.
Allah telah melihat, qad nara taqallubu wajhika fis sama', ya, kami telah melihat, ya, gejolak hatimu, gejolak wajahmu, ya, yang kau arahkan ke langit dalam masalah kiblat ini. Karena sejatinya ayat ini turun, ya, karena ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, ketika itu kaum muslimin dan bersama Nabi Muhammad SAW ketika beribadah menghadap ke arah Baitul Maqdis. Dan ini membuat orang-orang Yahudi pun gembira, ya, karena ini juga menjadi tempat suci mereka, ya. Dan ini membuat Nabi Muhammad SAW sangat tidak nyaman, karena sejatinya kaum muslimin harus senantiasa menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya. Dan selama beberapa bulan Nabi Muhammad SAW di Madinah, Nabi memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dipalingkan arah kiblatnya menuju Masjidil Haram, menuju Ka'bah. Dan ayat ini jawaban dari keinginan Nabi Muhammad SAW, ya. Kami telah melihat, ya, kegelisahanmu, kegundah gulahanmu dalam menghadap Baitul Maqdis, ya, dan Nabi berharap untuk dipindahkan ke Masjidil Haram, dan Allah kabulkan keinginan Nabi, dan Allah katakan fala nuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatral Masjidil Haram, ya. Maka palingkanlah, ya, arahmu ke Masjidil Haram sebagai kiblat di dalam ibadah salat. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan keutamaan yang kedua yang dimiliki oleh Masjidil Haram, ya. Dan perlu kita ketahui bersama, ya, hukum dalam menghadap kiblat ini, ya. Para ulama menjelaskan, ya, apabila kita sedang berada di dalam Masjidil Haram, ya, ini penting. Apabila kita sedang berada di Masjidil Haram, maka upayakan ketika kita salat kita menuju Ainul Ka'bah, kita menuju ke zat Ka'bahnya. Apabila kita mampu melihat Ka'bah, ya, kita menuju ke zat Ka'bahnya, ya. Karena kondisi yang melingkar, ya, terkadang kaum muslimin sholat di sisi sini, ya, Ka'bah di sini, dia sholat di sini, dan dia menghadap ke arah Ka'bah, tidak menghadap ke Ainul Ka'bah. Nah, ini juga satu kekeliruan dan dikhawatirkan dapat membatalkan sholat, karena salah satu rukun sholat adalah menghadap Ka'bah, ya, atau menghadap kiblat. Nah, dan apabila kita berada di luar Masjidil Haram, atau saat ini kita berada di negeri kita sendiri, maka kita menghadap ke arah Ka'bah, tidak harus menghadap ke Ainul Ka'bah, tapi menghadap ke arah Ka'bah, ya. Namun apabila kita berada di dalam Masjidil Haram, upayakan untuk kita menghadap ke Ainul Ka'bah, ya, ke kiblatnya. Namun apabila kita berada di luar Masjidil Haram, maka kita mengarah ke arahnya, ke arah Ka'bah. Dan ini sangat penting sekali untuk kita perhatikan di dalam salat kita, ya. Dan ini merupakan keutamaan tersendiri. Allah jadikan Masjidil Haram sebagai kiblat seluruh kaum muslimin di seluruh dunia, ya. Ketika mereka hendak salat, mereka menghadap ke arah Masjidil Haram. Dan juga keutamaan yang lain, ya, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, salatu fi masjidi afdal min alfi salah fi masiwah illa al-masjidil haram, wa salatun fi masjidil haram afdal min mi'ah alf salah fi masiwah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad. Nabi mengatakan salat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, lebih baik daripada 1000 salat di masjid-masjid selainnya kecuali Masjidil Haram. Adapun salat di Masjidil Haram ini lebih baik daripada mi'ah alaf, 100.000 salat dari masjid-masjid selainnya. Artinya dilipat gandakan di sini. Saat sekali salat, maka Allah lipat gandakan menjadi 100.000 pahala untuk sekali salat. Nah, lalu bagaimana apabila kita selama di sana sekitar 5 hari atau 4 hari di Mekah dalam rangka ibadah umrah, kita upayakan terus untuk dapat salat di Masjidil Haram, maka akan ada banyak pahala yang bisa kita gapai, dan juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga terkabulnya doa-doa kita di sana. Kemudian jamaah kaum muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang terakhir, yang ketiga tentang Masjidil Haram, ya, masih Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Allah katakan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 126, Allah mengatakan, wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minat thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ya. Nabi Ibrahim berdoa, ya. Jadi keutamaan yang ketiga adalah Masjidil Haram atau Mekah ini didoakan oleh Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihi salam, ya. Dan ini diberikan dalam Al-Qur'an
Ya, Nabi Ibrahim berkata, ya Allah, jadikanlah tempat ini tempat yang aman, dan berilah rizki untuk para penghuninya dengan buah-buahan dan rizki-rizki, ya, bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi keutamaan yang ketiga adalah tempat ini telah didoakan oleh Nabi Ibrahim, ya, dan Allah jadikan tempat ini adalah tempat yang aman, dan Allah limpahkan rizki bagi para penduduknya, ya. Dan Allah dan Nabi Ibrahim kaitkan ini dengan orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Dan apabila kita bertamu ke sana, berziarah ke Masjidil Haram, maka keamanan akan kita dapatkan, ya, sampai kita kembali ke kampung halaman. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita rezeki, bahkan menggantikan berlipat-lipat ganda biaya yang telah kita keluarkan untuk menjalankan ibadah dan berziarah ke Masjidil Haram, ya. Kaum muslimin yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini saya sarankan untuk tidak bersusah dalam mengeluarkan biaya atau uang untuk menjalankan ibadah ke tanah suci, karena kemuliaan-kemuliaan, keutamaan-keutamaan Masjidil Haram yang Masjidil Haram miliki, ya, perlu kita gapai walaupun dengan susah payah, walaupun dengan mengeluarkan biaya, walaupun dengan mengeluarkan tenaga kita. Maka dengan keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Masjidil Haram, maka pantas bagi kita untuk mengeluarkan apa yang kita miliki dari segi biaya, ya, dari segi fisik, untuk mencapai ridha Allah dan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang ada di dalam Masjidil Haram. Mungkin ini sedikit informasi tentang Masjidil Haram yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita, keilmuan kita terhadap agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk dapat berziarah ke Masjidil Haram dalam rangka menjalankan ibadah haji maupun umrah, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.